kita punya yang namanya zygomatic ligament. Itu penempatan atau tempatnya selalu di tulang pipi dokter yang paling tinggi. Ini ada satu true ligament atau ligamen paling kuat dari muka dokter, itu namanya adalah zygomatic. Kemudian dokter juga punya tear trough ligament. Tear trough ligament ini yang membuat dokter punya eye bag atau kantong mata. Kemudian tear trough ligament ini melengkung mengitari mata menjadi orbicularis retaining ligament. Nah, tapi di pertengahan sini tear trough ligament lanjut jadi zygomatic cutaneous ligament. Makanya nanti kembali pipi dokter jadi split, ada garis tengahnya kayak orang ini dia. Ini adalah true ligament. Tapi sampai sekarang FDA belum menganjurkan semua jenis kolagen stimulator untuk dikerjakan di periorbital. Ada alasannya, cuma itu panjang, nanti saya bisa dikasih satu sesi lagi. Jadi saya skip. Jadi kalau dokter kerja periorbital, risk and benefit silahkan ditanggung sendiri, jangan bilang diajari dokter awam. Nah, terus dokter juga punya ligamen lagi yang kita bilang di sini namanya mandibular ligament, yang membuat dokter punya garis marionettal. Ini true ligament karena dia ada sekat ligamen di sini, makanya lemak pipi dokter yang akan pernah bisa pindah ke dagu. Lemak pipi dokter hanya akan mendorong ligamen ini makin mundur dan turun ke bawah sehingga dokter punya yang namanya fragile. Nah, seiring usia, semua kekuatan ligamen ini akan menurun. Ada beberapa orang lebih suka memasang benang untuk tension atau untuk menaikkan ligamen itu boleh, silakan dan bisa dilakukan. Ada beberapa orang seperti saya lebih suka menguatkan ligamen ini tightening dengan bisa injectable, bisa dengan devices. Itu juga preferable, optional, terserah dokter. Nah, untuk kali ini saya akan demokan cara untuk injectable-nya. Nah, karena untuk ligamen yang saya butuhkan adalah penumpukan fibroblast dalam jumlah tinggi. Makanya saya pakai adalah konsentrat dalam artian sediaan aslinya saya tidak dilute sama sekali. Jadi yang saya pakai adalah ini. Biasanya kalau untuk teknik yang kedua, untuk skin improvement yang tadi ada dokter tanya, tujuannya untuk penebalan kulit dan kawan-kawan, saya akan pakai yang dilute. Jadi tangannya. Disarankan tetap dokter menggunakan cannula karena kenapa? Kolagen stimulator itu adalah foreign substance, jadi dimanapun juga tidak disarankan untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya kolagen stimulator tidak pernah diinginkan atau disarankan untuk dokter kerjakan di area yang seperti dokter menggunakan filler, contoh itu. Makanya tadi ada gambar alkohol. Nah, biasanya kalau dokter tanya, saya masuk entry point-nya di mana? Saya mau menguatkan 3 ligamen ini. Jadi saya biasanya hanya pakai satu entry point, di mana satu entry point itu bisa kena ke seluruh ligamen yang saya targetkan. Jadi saya di entry point, saya suntik, kita pasang ini. Udah ada entry point seperti itu, dokter jangan katakan dengan alkohol. Makanya tadi alkohol saya taruh di bawahnya. Karena kenapa? Alkohol itu akan melintasi mulut kita sehingga darahnya akan mengalir makin banyak. Nah, kemudian kanul. Pertama dokter masukkan kanul seperti ini. Biasanya kanul ini akan masuk menembus ke lapisan subkutan. Teknik pertama, kalau dokter mau mengerjakan sebagai skin improvement, dokter lihat cara masukin kanulnya. Kanulnya saya susurin ke permukaan kulit, sehingga kalau saya cukip kanulnya, semua kulit akan membayang jejas kanul. Kenapa? Saya berusaha semua produk ini saya tempatkan di subdermal, tapi kalau produk ini saya dilute.
true ligament itu nempel dari atas tulang. Atau kita bilang bahasanya, saya ngejar penempatannya agak lumayan dalam. Jadi setelah saya masuk ke subkutan ini, saya tekan lagi sekali lagi sampai saya tembus sama jaringan saya lapisan, namanya adalah smash. Jadi smash ini saya tembus, makanya nanti saat terdorong akan bunyi pluk. Nah setelah itu dokter susulin jalan ke atas, dan ini agak sakit betul. Makanya didokai gitu aja ke arah harus karena didokai topikal atau Nah, setelah kanal sampai di atas tulang sidomak ini, kanal saya akan menabrak satu jaringan yang sangat keras. Jaringan yang saya tabrak inilah zygomatic ligament. Dan ligament itu jangan dokter tembus atau dokter subsisi, karena tujuan saya hanya menguatkan ligament itu. Nah, di tempat ini biasanya saya bolusi 0,1, jangan pernah melakukan bolusi lebih dari 0,1. Kemudian saya pindah ke ligamen yang lebih belakang, mentok lagi di sini 0,1 lagi. Kemudian saya pindah ke belakang, mentok di sini 0,1. Jadi seluruh zygomatic ligament ini saya kerjakan untuk strengthening dari zygomatic ligament ini. Kemudian saya terus mengejar zygomatic cutaneous ligament ini, saya balik lagi, saya dorong tembus mesh, saya tidurkan, dan di sini saya akan nyangkut mentok ke zygomatic cutaneous. Dan saat saya berusaha cukit kanul saya tidak pernah bisa keluar sama sekali. Karena kenapa? Kanul saya tertahan oleh otot levator dan tertahan oleh smash. Karena penempatan saya ada di deep cheek vertebra di bawah zygomatic cutaneous ligament. Saya akan keluarkan bonus 0,1. Saya pindah sedikit ke lateralnya dan saya nyangkut lagi, saya keluarkan lagi 0,1. Kemudian saya pindah lebih ke lateral lagi, saya keluarkan 0,1. Kemudian saya pindah untuk ke mandibular septum, di situ sama subkutan, saya tembusin ke dalam, saya pindahkan mendatar, saya dorong, kemudian kanul saya menyangkut di sini. Pasti nyangkut karena di situ ada septum yang memisahkan lemak deep cheek vertebra dengan chin. Di sini dokter juga silakan melakukan bonus 0,1 dan dokter bonus 0,1. Ini semua adalah tujuannya untuk strengthening dari ligamen. Dan kalau dokter sudah nyangkut, jangan diterobos. Karena nyangkut itu artinya benar di ligamen yang dokter sarankan. Nah, itu adalah teknik untuk penguatan ligamen. Biasanya nanti pasien akan melihat oleh kita apalagi immediate resultnya sebetulnya akan ada, tapi bukan karena ligamennya udah langsung tercipta fibroblast dan kawan-kawan, enggak. Tapi karena di bawah ligamen ini ada produknya yang sementara yang akan bersifat sebagai filler sementara, makanya immediate resultnya akan tetap selalu ada, atau immediate resultnya akan selalu kelihatan. Boleh pasiennya duduk ke depan, boleh tangannya dari arah depan, kalau tidak cek, boleh zoom out, jadi semua mukanya kelihatan. Kalau dokter lihat area yang dokter kerja kelihatannya lebih kecil dan sedikit kedorong ke atas, karena semua ligamen di sini kita dorong naik ke atas. Karena ada penempatan di zygomatic dan zygomatic cutaneous ligament. Dan kalau dokter lihat juga karena ini efek tarikan ke atas yang ini jadi resultnya ada, makanya garis marionet lainnya juga satu sisi lebih penting daripada marionet sebelahnya. Nah, efek dari temporary filler ini akan berlangsung berkurang dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Tadi saya bilang grafiknya menurun. Setelah itu digantikan oleh jaringan fibroblast yang tercipta. Tujuannya apa? Untuk strengthening dari ligamen. Nah, ini biasanya teknik yang saya kerjain untuk lifting pasien.